Menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah target dan realisasi telah dipaparkan oleh para narasumber melalui forum Metro TV. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suari langsung dari JW Luansa. Kita ke Insan, apa saja paparan yang telah disampaikan oleh narasumber untuk mencapai target ekonomi 8%? Ya, Yohana dan juga pemirsa, kami sampaikan bahwa sejumlah narasumber telah menyampaikan terkait dengan realisasi, target, dan juga paparan yang menarik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Mengingat sebentar lagi kita akan juga memasuki masa peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam forum Metro TV ini dengan mengangkat tema 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran, Optimism on 8% Economic Growth, ini tadi disampaikan oleh sejumlah pemateri atau narasumber yang hadir di JS Luansa Hotel Jakarta. Mulai dari kalau kita lihat di sesi pertama tadi dengan mengangkat tema investasi sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi, ada dari CIO Danantara, Pandu Syahrir, ada juga dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang dilengkapi dengan keynote speech dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto telah melengkapi sejak sesi pagi. Dilanjutkan dari sesi kedua dengan mengangkat tema ekspor impor sebagai dinamika kunci pertumbuhan ekonomi yang dihadiri oleh sejumlah paparan dari panelis, yakni dari Wakil Menteri Perindustrian, ada juga dari Menteri Ekonomi Kreatif telah menyampaikan terkait dengan target dan realisasi mereka untuk ikut serta dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dilanjutkan dengan keynote speech yang telah disampaikan oleh CEO Danantara, Rosan Ruslani, tadi juga telah menyampaikan dalam forum ini. Dilanjutkan dengan sesi ketiga mengangkat tema mendorong konsumsi sebagai upaya penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan oleh sejumlah narasumber, mulai dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, ada juga dari Menteri Koperasi, Ferry Juliantoro, bersama dengan sejumlah panelis yang hadir. Dan saat ini tadi baru saja beberapa waktu lalu dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga telah menyampaikan paparannya terkait dengan optimismenya di mana pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berada di jalur yang benar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan Yohana, pada saat ini sampai dengan saat ini saya melaporkan di talk show sesi terakhir atau sesi keempat dengan mengangkat tema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ini juga masih berlangsung. Tadi kami pantau ada dari Menteri PU Dodi Hanggodo, ada juga dari Menteri Desa dari Yandri Susanto bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin saat ini masih melakukan pemaparan terkait dengan sejumlah materi yang akan disampaikan untuk melihat bagaimana realisasi dari sejumlah kementerian yang mereka emban untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Yohana, ada beberapa poin menarik yang tadi saya dengar terkait bagaimana optimisme dari sejumlah narasumber melihat tantangan ke depan ataupun juga target-target pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Seperti saya kutip dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ada dari Luhut Binsar Panjaitan tadi menekankan terkait dengan peningkatan dari sumber daya manusia. Ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa melihat bagaimana peningkatan terkait dengan SDM ini akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar di Indonesia dan akan mampu membuka dan mendorong pergerakan ekonomi. Tadi ia juga menyampaikan salah satunya idenya, dia juga bisa melihat adanya potensi pengembangan sumber daya manusia lewat kerjasama melalui lembaga institusi pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan sehingga mampu meningkatkan skill dari para calon pekerja di tanah air. Selain itu juga ia melihat seperti beberapa sektor yang masih bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari sektor pertanian dan ada juga ia menyampaikan terkait dengan hilirisasi industri menjadi salah satu tulang punggung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Dan selain itu juga dalam closing statement-nya, Luhut masih menyampaikan optimisme terkait dalam masa transisi menuju 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia melihat bahwa ekonomi Indonesia secara nasional masih dalam kondisi kuat dan juga stabil, didukung dengan optimisme untuk mencapai sejumlah target pertumbuhan ekonomi, salah satunya ekonomi 8% untuk bisa meningkatkan sejumlah manfaat bagi rakyat Indonesia. Yohana. Baik, terima kasih Isan untuk laporannya langsung dari sana. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa laporan mengenai perkembangan ekonomi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka, di mana Luhut menyebut di tengah ketidakpastian, Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Area ini bagus, hubungan dengan Amerika relatif bagus, hubungan dengan Cina juga relatif bagus. Tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana sini kurang.
kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin. Memang kemudian ada masalah di sana sini, ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia sudah sangat menguasai ekonomi digital dengan mencatat jumlah pengguna QRIS telah menembus lebih dari 56 juta. Erlangga Hartarto juga menyebut bahwa sektor ekonomi digital Indonesia tidak takut dengan kebijakan tarif impor dari negara lain. Indonesia sendiri juga terus mendorong untuk memperkuat perekonomian dan juga currency kita dengan menandatangani local currency transaction. Nah, itu negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea, dan United Arab Emirates. Nah, kita berharap dengan LCT menggunakan KRIS sudah bisa berbelanja di luar negeri. Dan KRIS rupanya menyalip penggunaan kredit card. Makanya berbagai operator mulai jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat, dan jumlah pengguna KRIS sudah 56 juta. Jadi kita mempunyai resilience, jadi jangan khawatir di bidang digital itu kita kalah. Kita di digital ini sangat menguasai. Bahkan kita ekonomi digital kita 150 miliar dan ekonomi digital tidak takut terhadap tarif-tarifan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.